dipersembahkan oleh Menemani Anda menikmati santap sahur, kita lanjutkan kembali di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Tema kita hari ini adalah bagaimana mengimani janji-janji Allah di bulan suci Ramadan. Dan sekarang saya mau menepati janji nih untuk memberikan kesempatan kepada jamaah yang hadir untuk bertanya. Silakan, yang mau bertanya boleh angkat tangannya. Sebelah kiri dulu ya Bu ya. Silakan Ibu, boleh berdiri mendekat. Dan saya ada bikisan nih dari Ustadz juga nih. Ini Ya. Pak Ustadz. Nih. Biar dulu bertanya dulu, bertanya biar dulu. adil gini Pak Ustadz. Ini kotaknya kasih dia, isinya buat saya. Adil itu. Itu janji-janji palsu. Oh ini bagus nih Pak Ustadz. Bagus warnanya. Ini coklat. Coklat ini ya? Iya betul. Ya, coklat batu merah. Coklat batu merah. Batu bata. Ya, silakan Ibu, nama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama- Maju-maju Bu, nanti jatuh Bu. Maju-maju. Nanti jatuh Ibu, Ya. ujung banget. Ya, Nama saya Dewi dari Muslimat NU PAC Tamalan Rea. Tinggal di BTP. ya. Terus yang saya ingin tanyakan yaitu seperti tadi Pak Ustadz bilang bahwa salah satu keistimewaan di bulan Ramadan adalah bulan penuh pengampunan. Jadi yang saya bertanya, apakah janji Allah kepada hambanya ketika kita bersungguh-sungguh bertaubat di bulan Ramadan ini? Ya, Oke, baik. sekian Pak Ustadz. Ya, silakan ke. Oh, ada hadiah. Terima kasih banyak Ibu. Gajah duduk. Silakan menikmati sarung gajah duduk. Terima kasih Pak Ustadz. Ya. Terima kasih. Mike. Bu. Oh ya, biar Udah benar. Bu, ada isinya nggak? Oh ya ada. Nah, kalau orang sungguh-sungguh bertobat, apakah Allah ampuni? Pasti. Janji Allah, innallaha yuhibbut tawwabina. Allah cinta kepada orang-orang yang bertobat. Bukan cuma diampuni, tapi dicintai. Itulah hebatnya Allah. Beda sama manusia. Kalau manusia ibu minta maaf, masih ada tapinya. Contoh, Ustadz, maafkan saya Ustadz. Nah, dulu waktu ikut pilkada kalaki, saya itu janji-janji palsu ya Ustadz. Saya bilang, oke Bu, saya maafkan kita, tapi jangan kau lagi lewat depan rumahku. Masih ada tapinya. Oke, saya maafkan kau, tapi jangan lagi kau saya lihat ya. Tapi Allah mencintai orang-orang yang bertobat. Datang anak muda, ya Rasul, saya berdosa. Kata Nabi, tobat kok. Tapi kuulang lagi, tobatku lagi. Kuulang lagi, tobatku lagi. Dosaku banyak kalau gitu ya Rasul. Kata Nabi, dosamu banyak, ampunanku Allah jauh lebih banyak. Maka bertobat. Cuma apakah semua tobat diampuni? Tobatan nasuha, bukan tobat ibu hamil. Tobat ibu hamil. Ini lihat ibu hamil kalau tobat melahirkan. Tobat-tobat itu. Tobat mak. Nggak mau lagi saya hamil Pak. Terakhir ini. Akhirnya keluar. Terakhir. 5 bulan kemudian. Bukan tobat begitu. Itu tobat ibu hamil ya Pak Ustadz. Tobat ibu hamil. Tapi tobatan nasuha. Bagaimana ciri-cirinya tobat yang benar-benar tobat? 1, menyesal. Duh, saya salah betul. Saya hilap, saya salah betul. 2, mengakui. Jangan lagi bilang, bukan saya tapi biar deh terpaksa. Nah, enggak, itu namanya enggak mengakui. Yang ketiga, tidak mengulang. Jadi kalau ibu bertobat dari gosip, enggak ulang lagi. Ya. Yang ketiga, keempat, yaitu ganti dengan kebaikan. Bagaimana cara mengganti kebaikan? Kalau ibu selama ini suka gibah, syaratnya menjadi 5. Minta maaf sama yang bersangkutan. Kalau kepada Allah 4 saja ini syaratnya Mas Bayu. Menyesal, mengakui, tidak mengulang, ganti kebaikan. Ganti kebaikan. Misal, selama ini saya bakil.
Bakhil. Enggak bayar zakat, enggak mau sedekah. Ya. Saya dengar ceramah bahayanya orang menyalahgunakan zakat, bahayanya orang enggak bersedekah. Saya sadar, Menyesal. maka ketika saya sadar itu, Saya mau tobat saya nih. tobat. Pertama saya akan ucapkan astagfirullahaladzim wa atubu ilaihi la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz zalimin. Sudah itu maka saya ambil hartaku yang wajib saya zakatkan, saya zakatkan. Ganti dengan kebaikan. Maka selain zakat saya bersedekah, memperbanyak kebaikan-kebaikan. Selama ini ibu jarang beribadah, setelah bertobat maka ibadahnya diperbanyak. Sholat rawatibnya penuh, sikir-sikirnya banyak, tadarusnya diperbanyak. Itu namanya mengganti kesalahan dengan memperbanyak kebaikan. Tapi kalau kepada tetangga, agak susah tobatnya nih Bu. Kenapa Pak Ustadz? Karena harus minta ridha sama tetangga. Harus ketemu berarti? Harus ketemu. Sudah lebaran ibu datang. Assalamualaikum. Tutup. Nah, datang lagi besok. Tutup. Datang lagi besok. Kasih lihat oleh-oleh. Assalamualaikum. Ada Dia buka, oleh-oleh. ada oleh-oleh. Nah, baru minta, Bu, ada dulu hilang itu kembang, apa itu, kembang cinta. Ada pernah itu yang bunga apa itu? Hah? Ya, gelombang cinta. Oh, ada yang hilang itu satu pot dulu di rumah Ibu. Saya ambil Ibu. Itu syaratnya Ibu harus mengakui. Oh, ngaku ke orangnya Pak Ustadz. Syarat berikutnya, kembalikan gelombang cintanya. Sudah mati, Ya, kalau udah mati ya gantikan. beli. Gantikan. Ganti yang baru. Kecuali dia bilang, saya rela dan saya sudah ikhlaskan. Oh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, saya hilap ini Bu. Suami tak dulu itu 2 bulan lalu naganggu Kak Ibu. Saya tergoda Ibu. Aduh, maafkan saya Ibu. Nah bilang tetangga tak, enggak apa-apa. Karena suami tak juga bulan itu naganggu Kak juga. Suaminya saling gagal. Tadinya mau minta maaf Ya, jadi musuhan lagi makanya dong. kalau Allah janji saya ampuni dosa-dosa hambaku, pasti Allah ampuni. Cuma kan setan tidak ikhlas lihat kita. Maka keluar Ramadan dia goda lagi kita. Akhirnya kembali lagi menjadi pembuat dosa. Tapi jangan putus asa, tobat aja. Tobat terus. Soal diterima tidaknya, tawakal ilallah, berserah diri kepada Allah. Kalau ibu bertobat ada harapan diampuni. Tapi kalau ibu tunda dan tidak lakukan, tidak ada harapan untuk dapat ampunan. Masya Allah, dahsyat sekali. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang bisa istiqomah dalam bertaubat. Jangan ya tadi tuh taubat orang hamil, taubat ibu hamil lagi ya Bu ya. Tapi benar-benar taubat nasuha gitu yang tidak mengulangi. Selanjutnya ada yang mau bertanya lagi? Silahkan sebelah kanan boleh bangun berdiri ke sebelah sini Ibu. Silahkan Ibu. Ya. Nah ini Pak Ustadz ada hadiahnya. Buat beliau sebutkan namanya Ibu dan pertanyaannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sarung tenun gajah duduk. Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Sumarni dari Muslimat NU PAC Tamalan Ria. Masya Allah. Ya. Tapi Pak Ustaz, Yeah. ketika Allah menjanjikan sesuatu, ada yang langsung dikabulkan dan ada juga yang tidak langsung dikabulkan. Padahal sudah rajin beribadah, sholat, berdoa dan ikhtiar. Pertanyaannya, apa yang Allah janjikan kepada orang yang rajin beribadah tetapi doanya tidak dikabulkan? Makasih Pak Ustaz. Terima kasih. Pak Ustadz. Woi Pak Ustadz. Sudah aku kabulkan. Adakah isinya? Masya Allah. Adakah isi? Coba. Ya, coba lihat. Ada dong, masa tidak ada isinya? Oh. Wih, Masya Allah. cantik ini warnanya. Khas Nusantara. Ini kapan namanya merah maron. Terakot. Merah maron ya. Ini yang pakai sarulkan yang menyanyi kucu kucu kute. Itu Maroon Ini. 5 beda Hah? lagi. Ya. Itu band Pak Ustadz. Ya, oke.
Terima kasih Ibu ya. Jangan lupa doakan terus Ustadz Dasat Latif supaya saya kasih Kisarung lebih banyak lagi. Amin. Terima kasih Ibu. Boleh silakan kembali. Nah kalau Oke. tadi pertanyaannya kan kalau orang yang bertaubat Allah akan mencintainya. Itu janjinya Allah. Nah kalau misalnya doa yang tidak dikabulkan apa jangan-jangan Allah tidak menepati janji? Jangan dijawab dulu ya Pak Ustadz. Ya, Mau dijawab sekarang ya? setelah pesan berikut ini. Siap kalau begitu jangan kemana-mana. Tetap bersama kami di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Dipersembahkan oleh